أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya baik teman-teman sekalian, untuk materi fikih kita pada hari ini kita akan membahas seputar dengan rukun sholat. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian sholat, kemudian syarat wajib sholat, kemudian syarah sah sholat. Saya ulang lagi ya, supaya pembahasan sebelumnya teman-teman bisa paham dan tidak lupa ya. Sholat menurut bahasa artinya adalah doa. Sholat menurut bahasa adalah doa. Kemudian syarat wajib sholat itu ada 4. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua baligh, yang ketiga adalah telah sampai dakwah Islam, dan yang keempat adalah terjaga. Ya, kemudian syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama adalah suci, kemudian yang kedua menutup aurat, kemudian yang ketiga suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Kemudian yang keempat menghadap kiblat, dan yang kelima mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah rukun daripada sholat. Teman-teman sudah tahu belum apa perbedaan daripada syarat dan rukun sholat? Nah, sekarang saya jelaskan ya. Khawatir teman-teman masih bingung apa itu syarat sah sholat, apa itu rukun daripada sholat. Syarat adalah merupakan sesuatu. Kita ambil contoh syarat sholat ya. Syarat sholat adalah merupakan sesuatu yang harus ada sebelum sholat, kemudian harus ada setelah sholat, ataupun sampai sholatnya berakhir, dan bukan merupakan gerakan ataupun bacaan sholat. Itu adalah syarat sholat. Nah, sedangkan rukun, apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah sesuatu yang harus ada ketika dimulainya sholat, dan sesuatu yang harus ada sampai selesai sholat, dan merupakan gerakan ataupun bacaan sholat. Nah, mudah ya membedakannya ya. Nah, Ustadz ambil contoh lah. Ustadz ambil contoh supaya teman-teman mudah dalam memahami perbedaan syarat dan rukun. Syarat sholat seperti contohnya bersuci, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian menutup aurat, kemudian suci badan, pakaian, dan tempat, dan seterusnya. Contohnya menutup aurat ya. Menutup aurat ketika kita sebelum mengerjakan sholat, maka aurat yang ada pada anggota tubuh kita harus tertutup terlebih dahulu, dan aurat tersebut harus tertutup sampai daripada sholat berakhir. Itu ya. Tapi menutup aurat bukanlah termasuk daripada gerakan dan bacaan sholat. Begitu juga suci hadas besar dan hadas kecil ya. Sebelum kita mengerjakan sholat harus dipastikan suci terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat sampai sholat berakhir, dan bukan merupakan gerakan ataupun bacaan sholat. Nah, itu yang dinamakan daripada syarat sholat. Kemudian berbeda dengan rukun. Rukun sholat itu harus ada ketika dimulainya sholat sampai sholatnya berakhir, dan merupakan gerakan ataupun bacaan sholat. Seperti contohnya berdiri bagi orang yang mampu, kemudian takbiratul ihram. Nah, itu merupakan rukun. Insyaallah mudah ya. Perbedaan ataupun membedai cara
memahami mengenai syarat sholat dan rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, kemudian yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku, kemudian yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir ataupun tawaru, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, kemudian yang ke-11 membaca sholawat, yang ke-12 mengucapkan salam, dan yang ke-13 adalah tertib. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu ya teman-teman mengenai rukun-rukun sholat yang 13 tersebut. Pertama adalah niat. Niat tempatnya di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati. Contohnya seperti niat sholat zuhur, sholli fardu zuhri, arba'a rakatin mustaqbil kibrati lillahi ta'ala, ataupun fardon lillahi ta'ala, ataupun sholat subuh, sholat asar, dan seterusnya. Nah, niat ini merupakan daripada rukun sholat. Dan letak daripada niat adalah ketika takbiratul ihram. Itu ya teman-teman. Niat sudah, kemudian berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri ini merupakan rukun kedua daripada rukun-rukun sholat ya. Contohnya ketika kita ingin mengerjakan sholat, ketika kita mengerjakan sholat dan kita masih mampu untuk berdiri, maka wajib bagi kita untuk berdiri, khususnya untuk sholat fardu ya. Maka ketika dalam mengerjakan sholat tersebut kita belum mampu ataupun tidak mampu berdiri, contohnya seperti sedang sakit ataupun kaki kita sedang ada luka dan lain-lain ya, maka diperbolehkan untuk sholat duduk ataupun sholat tidak berdiri, seperti itu ya. Tapi selagi kita mampu untuk berdiri, maka kita harus berdiri dalam mengerjakan sholat. Niat sudah, kemudian berdiri bagi yang mampu sudah, kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram adalah takbir yang pertama ketika di dalam sholat sambil membarengi daripada niat. Seperti itu ya teman-teman. Niat sudah, berdiri bagi yang mampu sudah, kemudian takbiratul ihram sudah, kemudian yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, setelah itu rukun berikutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi ketika kita mengerjakan sholat tetapi tidak membaca surah Al-Fatihah, maka rukun-rukunnya tidak tertunaikan secara sempurna ataupun sholat kita tidak sah. Seperti itu ya teman-teman. Niat sudah, berdiri bagi yang mampu sudah, kemudian takbiratul ihram sudah, kemudian membaca surah Al-Fatihah sudah, kemudian yang kelima ruku. Nah, yang kelima ini adalah ruku. Jadi setelah teman-teman membaca surah Al-Fatihah, maka rukun berikutnya adalah ruku. Nah, kemudian rukun yang keenam adalah i'tidal. I'tidal tepatnya di mana tempatnya? I'tidal adalah ketika bangun daripada ruku ya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian rukun berikutnya ini ruku, setelah itu berdiri lagi. Nah, itulah yang dinamakan i'tidal. Seperti itu ya. Kemudian rukun yang ketujuh adalah sujud. Nah, sujud letaknya di mana? Ataupun urutan daripada sujud adalah setelah i'tidal. Ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, posisinya berada pada nomor 7 di rukun-rukun sholat ya. Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud yang pertama, teman-teman duduk. Nah, kemudian ingin sujud yang kedua, maka di antara dua sujud tersebut harus ada duduk sejenak. Nah, yakni dinamakan duduk di antara dua sujud. Jadi ketika teman-teman setelah sujud yang pertama, kemudian bangun sedikit, belum sampai duduk di antara dua sujud ya, hanya menaikkan kepala sedikit, kemudian langsung sujud yang kedua. Nah, itu berarti rukun-rukunnya tidak tertunaikan secara sempurna ya, rukun-rukun sholatnya ya, karena duduk di antara dua sujudnya tidak tertunaikan.
Nah, kemudian yang ke-8 sudah ya, duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-9, yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir ataupun tawaruk. Tawaruk. Teman-teman sudah bisa belum duduk tawaruk, duduk tasyahud akhir? Nah, caranya saya praktekkan ya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, Ustaz instruksikan saja ya. Nah, jadi teman-teman duduk selayaknya duduk iftirosh, akan tetapi kaki kirinya khususnya di telapak kakinya itu diletakkan di bawah kaki kanan. Jadi kaki kirinya tidak diduduki ya teman-teman. Kaki kirinya khususnya dimulai dari telapak kaki kiri diletakkan di bawah telapak kaki kanan. Kemudian bagian telapak kaki kanannya itu dinaikkan ya. Nah, jadi jari-jarinya itu dinaikkan seperti ini. Jadi jangan seperti ini jari-jarinya ya, tapi dinaikkan. Nah, itu yang dinamakan dengan duduk tawaruk ataupun duduk tasyahud akhir. Baik, yang ke-9 sudah duduk tasyahud akhir. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir. Nah, untuk tasyahud akhir teman-teman sudah bisa belum? Nah, insyaallah nanti pada pembahasan berikutnya ya, pada bab-bab selanjutnya akan kita bahas bersama-sama mengenai lafaz-lafaz ataupun doa ketika tasyahud akhir ya. Kemudian yang ke-10 sudah, dan yang ke-11 adalah membaca sholawat. Nah, membaca sholawat ini merupakan rukun daripada sholat ya. Nah, dan peletakan daripada pembacaan sholawat adalah ketika tasyahud akhir. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pembacaan daripada sholawat nanti akan kita bahas pada pertemuan di kedepannya ya. Entah pertemuan besok ataupun pertemuan selanjutnya ya. Yang jelas dalam membaca sholawat ataupun dalam pembacaan daripada doa tasyahud akhir harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian harus bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan beserta keluarganya ya. Kemudian yang ke-12 yang ke-12 ini adalah mengucapkan salam. Jadi salam adalah merupakan satu rukun daripada rukun-rukun sholat dan merupakan bagian terakhir ataupun gerakan terakhir dari gerakan-gerakan sholat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menyelesaikan sholatnya, maka teman-teman harus salam terlebih dahulu ya. Setelah menyelesaikan tasyahud akhir, kemudian setelah menyelesaikan bacaan tasyahud akhir, kemudian teman-teman salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menyelesaikan sholatnya setelah tasyahud akhir dan bacaan daripada tasyahud akhir yang sudah selesai, tetapi teman-teman tidak salam, langsung berdiri saja, maka itu sholatnya tidak sah. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah tertib. Nah, tertib ini merupakan satu rukun daripada rukun-rukun sholat yang terakhir ya. Nah, yang dimaksud tertib yakni tertib pada gerakan-gerakan sholat ya. Jadi gerakan sholat sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, yang termasuk daripada rukun-rukun sholat. Nah, takbir, takbiratul ihram, baca al-fatihah, kemudian ruku dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman tidak tertib, contohnya takbiratul ihram, kemudian niat ketika takbiratul ihram membaca surah al-fatihah, kemudian teman-teman sujud, setelah sujud bangun, kemudian ruku, nah itu kan tidak tertib ya. Nah, maka karena tidak tertib tersebut, maka rukun-rukun sholat yang terakhir, khususnya yang ke-13 yakni tertib itu tidak tertunaikan. Maka hasil akhirnya adalah sholat kita tidak sah. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas.